Silakan Ibu Sumini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya belum semangat, Ibu ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kabarnya hari ini baik semua ya. Apalagi di musim-musim seperti ini, musim pandemi seperti ini, kita harus ekstra menjaga kesehatan kita. Minimal kita mematuhi protokol kesehatan minimal 3 ya. Yang pertama ada apa yang pertama? Mencuci tangan. Menjaga jarak, memakai masker, Yang ketiga, jaga jarak. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Amin. Iya. Bagaimana kabarnya Ana hari ini? Sudah sehat Ana? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat Bu Guru. Alhamdulillah. Hadir semua hari ini, coba Ibu cek dulu kehadirannya ya. Malika, hadir? Malika. Mana nih Malika nih? Ratna. Ada Ibu. Iya, hadir. Leni. Hadir Bu. Alhamdulillah hadir. Siva. Hadir Ibu. Iya. Adriana. Ada Ibu. Wahyuni. Hadir Bu. Windy. Hadir Bu. Oke, Devi. Hadir Bu. Leni. Hadir Bu. Winda. Ya Bu, hadir. Dina. Hadir Bu. Iya, hadir semua hari ini ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita sekarang menyanyikan, oh maaf ya, kita belum berdoa. Kita berdoa dulu ya. Silakan Wahyuni, dipimpin doa belajarnya Wahyuni. Iya Ibu, siap Bu. Oke teman-teman, untuk memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa dulu dengan membaca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Wahyuni. Baik, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan Winda, ditayangkan Winda. Silakan. Garuda Pancasila.
Iya, terima kasih. Semoga dengan kita selalu menyanyikan lagu kebangsaan kita, semangat kita, nasionalisme kita, cinta tanah air kita semakin kuat ya. Baik, minggu kemarin kita belajar sampai di mana, Devi? Materi apa kemarin? Kemarin itu menelaah struktur laporan percobaan, Bu. Ya, menelaah struktur laporan percobaan. Ada berapa strukturnya, Devi? Ada 3. Ada 3? Ada 3 atau ada 2? Ada, oh iya Bu, itu ada 2, pernyataan umum dan uraian. Pernyataan umum itu isinya tentang apa? Pernyataan umum itu isi lupa lagi Bu. Tentang ini Bu, Iya. Kenapa Leni? berisi tentang klasifikasi aspek secara umum. Iya, kalau uraian? Uraian menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci. Iya, bagus Leni, daya ingat Leni masih kuat ya. Untuk Devi belajar lagi ya, yang lebih giat lagi ya Devi. Baik Bu. Baik, sebelum kita belajar, Ibu tayangkan dulu ya. Ibu tayangkan dulu slide-nya. Sudah terlihat? Sudah terlihat anak? Belum. Sudah? Belum, Bu. Belum Bu. Belum terlihat ya? Baik Ibu. Sudah mulai tampil, Bu. Oh, sudah mulai tampil. Oke. Sudah terlihat? Iya, Bu. Sudah. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat belum? Sudah. Udah, Bu. Oke, tunggu dulu sebentar Ibu. Apakah dulu ini ya? Baik. Sebelum kita memasuki pembelajaran ini, Ibu sampaikan dulu KD-nya. KD-nya ada 2, yaitu KD kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Yang pengetahuannya adalah menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Indikatornya apa? Indikator yang akan kalian capai adalah menganalisis struktur teks pidato. Yang kedua, kompetensi dasar yang kedua adalah menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Apa indikator yang akan dicapai? Indikatornya adalah membuat teks pidato persuasif. Jadi pembelajaran kita kali ini kita menggunakan model pembelajaran proyek based learning. Kenapa? Karena ada proyek yang harus kalian buat nanti. Tugasnya nanti akan Ibu jelaskan. Tugasnya ada 2 nanti. Yang pertama adalah menganalisis struktur teks pidato dan yang kedua adalah membuat teks pidato persuasif. Lanjut ke tujuannya. Tujuannya ada 2. Yang pertama adalah setelah mengamati materi teks pidato persuasif, peserta didik diharapkan mampu menganalisis pidato persuasif. Ini dia. Ini tujuannya yang pertama. Kalian harus mampu menganalisis pidato persuasif nanti ya. Setelah itu, setelah memahami langkah-langkah menuangkan gagasan dalam teks pidato, peserta didik diharapkan mampu membuat teks pidato persuasif. Di sini proyeknya nanti. Dan dari tujuan ini, apa manfaat yang bisa kita peroleh dari materi pembelajaran teks pidato persuasif? Manfaatnya itu sangat banyak ya, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa saja nanti kalian akan berbaur dengan masyarakat,
Suatu saat nanti kalian akan diminta untuk tampil atau untuk membuatkan teks pidato persuasif. Karena kalian sudah belajar di sini, otomatis kalian sudah terampil, sudah bisa. Jadi kapanpun kalian diminta untuk tampil, kalian sudah siap. Ya, nah, itu manfaatnya. Baik, kita lanjut ke pidato persuasif. Di sini siapa yang belum pernah membaca atau mendengarkan pidato? Ada tidak? Rasa-rasanya tidak ada ya. Semuanya pernah mendengarkan pidato ya? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Mungkin mendengarkannya mungkin tidak secara langsung, tapi tak apa-apa, yang jelas sudah pernah mendengarkan pidato. Persuasif. Pernah dengar kata persuasif? Anak-anak? Pernah. Pernah. Apa kata kuncinya persuasif itu? Mengajak. Ajakan. Iya, Ajakan, Bu. ngajak, membujuk, mengimbau. Ini ya kata kunci dari pidato persuasif. Sekarang kita lanjut ke pengertiannya. Coba dibaca. Ibu minta siapa ya? Winda. Silakan Winda. Ya, Bu. Pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, memengaruhi, serta bersifat mengajak atau membujuk para pendengar agar mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan, bahkan melakukan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Iya, Winda. Jadi pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, memengaruhi, ini kata kuncinya di sini ya, memengaruhi, bersifat mengajak. Nih yang kedua, mengajak atau membujuk. Ini kata kuncinya. Ada 3 di sini kata kuncinya. Yang perlu kalian ingat adalah memengaruhi, mengajak, membujuk. Untuk apa? Untuk menyampaikan tujuan pidato yang kita sampaikan. Ini pengertiannya. Oke, kita lanjut. Sebenarnya ini kemarin juga sekilas sudah dibahas ya. Kita lanjut ke ciri-ciri pidato persuasif. Coba Ayu, baca Ayu. Apa saja ciri-cirinya Ayu? Yang pertama apa? Bersifat mengajak, Ibu. Iya, bersifat mengajak. Apa maksudnya bersifat mengajak di sini? Bersifat mengajak artinya adalah supaya orang mau mengikuti, ya. Yang kedua, reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi agar pendengar menyetujui atau meyakini dan mungkin membangkitkan timbulnya tindakan tertentu pada pendengarnya. iya, reaksi yang ditimbulkan itu berkaitan dengan emosi. Emosi itu berkaitan dengan perasaan. Jadi perasaan antara si pembaca pidato dengan yang mendengarkan itu sama ya, timbul kata mendengarkan pidato. Selanjutnya yang ketiga apa? Menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat membangun, Bu. Menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat membangun. Bersifat membangun di sini maksudnya adalah kalimat yang kita gunakan itu tidak menjatuhkan orang. Kalimat yang kita gunakan itu tidak merendahkan orang, tapi bersifat yang positif ya, ke arah yang lebih baik. Oke, lanjut. Yang keempat, Menyertakan topik permasalahan yang akan dibahas dan dijelaskan. iya, menyertakan topik permasalahan. Topik permasalahan ini harus ada dalam setiap kita berpidato, dalam teks pidato kita. Supaya apa? Supaya teks pidato kita ini tidak lari kemana-mana. Harus disediakan topik permasalahannya. Nah, paham sampai di sini ya? Nanti Ibu cek pemahaman kalian nanti. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan. Coba Ana, apa Ya, Bu. saja kaidah kebahasaannya Ana? Kaidah kebahasaan teks persuasif yang pertama bersifat mengajak dan mempengaruhi. Iya, yang pertama bersifat mengajak dan memengaruhi. Memengaruhi. Ya, ini tadi Yang sudah kedua
tunggu dulu ya, Ibu jelaskan dulu ya. Bersifat mengajak dan mempengaruhi. Ini tadi juga di awal sudah dijelaskan mengajak itu yang seperti apa ya. Oke, lanjut yang kedua, Ana. Adanya kata-kata persuasi atau bujukan seperti ayo, mari. Iya, adanya kata-kata persuasi. Inilah kata-kata persuasi. Kata ayo, mari. Ini sudah menunjukkan bahwa ini adalah ajakan. Iya, lanjut yang ketiga. Memuat sejumlah pendapat dan fakta. Ya, memuat sejumlah pendapat dan fakta. Jadi, pidato kita bukan asal-asalan ya, pidato kita harus pendapat apa? Bersumber dari mana? Bersumbernya dari fakta. Jadi, pendapat kita itu bukan pendapat hanya asal bicara saja, tetapi harus bersumber dari fakta. Ya, lanjut. Yang keempat. Banyak menggunakan kata ganti kita sebagai tanda bahwa tidak ada pembeda antara penulis dengan pembaca, sehingga daya bujuk terhadap pembaca akan lebih kuat. Iya, banyak menggunakan kata ganti kita. Kenapa tidak aku? Kenapa tidak saya? Ya, kita menggunakan kata kita ini supaya apa? Supaya pendengar merasa mereka itu tidak tidak diajari, istilahnya seperti itu ya, tidak diperintah, tapi mereka merasa kedudukannya sama antara pendengar dengan yang berbicara. Nah, itu maksudnya. Yang kelima, menggunakan kalimat yang bersifat membangun. ya, menggunakan kalimat yang bersifat membangun. Seperti tadi juga ada di ciri-cirinya sudah Ibu jelaskan. Bersifat membangun ini seperti motivasi atau memberikan hal-hal yang lebih baik, yang positif, bukan untuk menjatuhkan, untuk merendahkan. Nah, ini maksudnya ya, bersifat membangun. Khusus untuk nomor 6, nomor 7, ini jika teks pidato kalian itu dilafalkan secara lisan atau berpidato, itu bisa ditambah dengan intonasinya harus baik. Supaya apa baik? Supaya bisa didengarkan oleh pendengar secara keseluruhan, harus jelas. Lafalnya juga harus jelas. Nah, sampai di sini ya. Jadi kalau untuk menulis teks pidato itu kaidahnya sampai nomor berapa? 5, Nomor 5. Ya, sampai nomor 5. Kalau seandainya dilisankan itu ditambah 2 lagi ya. Jadi menggunakan intonasi yang baik dan lafal harus jelas. Nah, itu sampai di situ. Lanjut, kita masuk ke strukturnya. Struktur pidato persuasif dengan pidato-pidato yang lain itu sebenarnya sama strukturnya ya. Ada salam pembuka, ada pendahuluan, ada isi, ada penutup ya. Semuanya sama. Salam pembuka di sini isinya apa, Ratna? Apa isinya di dalam salam pembuka ini? Berisi apa, Ratna? Ya. Berisi apa, Ratna, dalam salam pembuka Ya, ini? Bu. Salam pembuka. Iya, salam pembuka ini isinya tentang apa? Salam pembuka isinya bisa salam. Assalamualaikum, Bu. Iya, terus? Selamat Bisa? pagi dengan hormat. Iya, itu sambutan ya. Iya, pandai Ratna. Selanjutnya pendahuluan. Pendahuluan, coba Windy. Ada apa di pendahuluan itu, Windy? Bagian ini berisi gambaran umum dari maksud pidato secara keseluruhan agar bisa menarik perhatian para pendengar, Bu. Iya, maksud topiknya itu digambarkan secara umum dulu di bagian pendahuluan. Selanjutnya isi, Malikal. Ada apa saja di isi, Malikal? Ada bagian inti dari pidato yang berisi maksud, tujuan, rencana, dan semua yang ingin disampaikan untuk para pendengar. Iya, bagian isi, bagian inti inilah yang paling penting. Kenapa paling penting? Karena maksud kita, tujuan kita, rencana kita disampaikan pada bagian isi. Yang terakhir, penutup. Dina, bagian penutupnya ada apa saja, Dina? Mana, Dina?
bagian ini Bu, Siapa? penutup bagian akhir pidato yang berisi simpulan dan harapan yang menjadi tujuan dari pidato. Iya, berisi simpulan dan harapan. Simpulan dan harapan ini diambil dari mana? Diambil dari isi pidato yang sudah kita sampaikan. Iya. Iya, lanjut. Untuk mengecek pemahaman kalian, ini ada contoh teks pidato. Coba Ibu minta siapa ya? Ratna lah, Ratna. Salam pembukanya yang mana, Ratna? Dari mana sampai ke mana, Ratna? Salam pembuka itu dari Assalamualaikum Ibu. Sampai mana? Sampai yang saya cintai. Cintai. Saat Yang ini ini ya. masuk ke mana, Ratna? Yang puji syukur ini masuk pembuka atau tidak, Ratna? Sampai saat ini, Bu. Iya, masuk ke salam pembuka nih ya. Yang kedua, Iya. maka bagian pendahuluannya yang mana? Bagian pendahuluan. Yang mana, Malikal? Oh, bagian pendahuluan ya Bu ya. Iya. Pada kesempatan ini sampai Ya, dengan semua. Iya, pintar, banyak sekali perubahan Malikal ya, sudah meningkat belajarnya, pandai Malikal. Lanjut, untuk isi coba Dina, yang mana isinya Dina? Bu, Dina, ya, yang mana isinya? isinya dimulai dari pada era ini sudah banyak teknologi yang canggih sampai Ya, dengan dan yang lainnya. Iya, inilah isinya, inilah yang paling pentingnya. Intinya ada di sini. Terakhir penutup. Siapa lagi ya? Oh, coba Siva. Penutupnya Penutupnya Siva, ini ya. Bu, penutupnya yang dari baik buruknya teknologi bergantung kepada orang yang memanfaatkannya sampai di wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ternyata anak Ibu sudah pandai semua ya, sudah paham semua ya. Kan Ibu kasih tugas sekarang. Iya, sekarang Ibu lanjutkan dulu sampai ke langkah-langkah menulis pidato sebelum mengerjakan tugas. Nah, langkah yang pertama adalah tentukan topik. Ini topik sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kalau tidak ada topik, tidak ada tema, kita kalau berpidato nanti istilahnya kalau bahasa Jawanya ngawur ya, sembarangan, tidak terarah. Ini seperti ini. Lanjut, yang kedua, tentukan tujuan pidato. Jadi tujuan pidato kita ini tujuannya untuk apa? Harus juga terarah di sini. Yang ketiga, pahami audiens atau pendengar. Ini paling penting. Contohnya seperti ini. Kalian ingin berpidato di kalangan remaja. Kalau di kalangan remaja, carilah topik-topik yang berkaitan dengan remaja, yang sedang hangat dibicarakan remaja. Jangan nanti kalian berpidato di depan remaja, tapi topik-topiknya tentang politik, nanti tidak nyambung, mereka pun tidak akan mau mendengarnya. Nah ini yang sangat penting. Terus, yang keempat, tentukan pokok argumen atau pendapat. Jadi pendapat-pendapat yang akan disampaikan dalam pidato itu harus ditentukan dulu dari awal. Setelah ini selesai, dari 1, 2, 3, dan 4 ini sudah ditentukan semua, barulah kalian bisa mengembangkan naskah pidato. Seperti ini, inilah langkah-langkahnya. Ya, kira-kira sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, Ibu lanjutkan. Ya, Ibu lanjutkan dengan pembagian kelompok. Sebenarnya kemarin sudah dibagi kelompoknya, cuman Ibu ulangi lagi ya. Kelompok 1 itu Ayu, Eni, Ratna, dan Malika. Kelompok 2, Winda, Siva, Devi, dan Ana. Selanjutnya kelompok 3, Leni, Windy, dan Dina. Ya. Siap, Bu. Sudah dengar semua pembagian kelompoknya? Dengar Bu. Bu. Sudah Bu. Nah, kalau Sudah, sudah, Ibu.
Jelaskan ini ya, tugasnya ada 2. Yang pertama adalah tugasnya menelaah struktur pidato. Menelaah ini tugasnya ada di LKPD kalian halaman 28 ya. Nanti setelah selesai tugas ini kalian bisa kirim ke grup WhatsApp yang sudah ada. Tugas kedua itu adalah menulis teks pidato persuasif. Nanti setelah menulis akan dipresentasikan ya. Kalian akan bergiliran presentasi. Kira-kira kalau tugasnya ini diselesaikan dalam waktu 30 menit bisa selesai ya? Insya Allah bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Iya, Bu. selesai. Iya, mudah-mudahan bisa selesai. Bisa, Sekarang, Bu. ya, sekarang silakan berdiskusi dulu menurut kelompok yang sudah Ibu bagikan. Nanti kalau sudah selesai kita presentasi ya. Baik, Ibu. Iya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Ayo, Sudah, Bu. sesuai dengan perintahnya tadi, tugas yang di LKPD itu dikirim ke mana? Ke Ke grup WhatsApp. Grup WhatsApp. ya WA, Bu. Dan tugas yang kedua itu dipresentasikan. Kelompok siapa yang mau tampil dulu? Kelompok kami, Bu. Ya, hebat, berani tampil duluan ya. Oke, silakan. Kelompok Leni. Ya, Bu, pre-memory. Iya, hebat sekali. Pandai kelompok si Leni ya. Mudah-mudahan bisa diikuti sama kelompok-kelompok yang lain. Silakan sekarang kelompok Bu. siapa lagi? Kelompok Winda, coba kelompok Winda. Siap, Bu. Ya, silakan. Pre-memory. Winda. Wah, hebat. Wah, kelompok Winda nih ya. Tak kalah hebatnya dengan kelompok si Leni. Coba kelompok terakhir, kelompok siapa lagi? Kelompok terakhir? Ayo kelompok Ayu ya. Kelompok Ayu. Mana nih Ayunya nih? Udah selesai Ayu? Sudah? Suaranya Sudah, mana Bu. nih Ayu? Suaranya mana nih? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Pak, Sudah. teman-teman, Sudah. presentasikan. Ya. Saya memori, Bu. Iya, hebat. Ternyata hebat-hebat semua nih Ibu ya. Sudah pandai semua. Jadi besok sudah bisa diandalkan ini ya. Baik. Karena sudah selesai dalam pembelajaran kali ini, coba Ibu ingin Ana simpulkan materi apa materi yang kita bahas hari ini. Apa kesimpulannya Ana? Iya, kesimpulannya Ibu, hari ini kita belajar tentang pidato persuasif. Pidato persuasif memiliki 4 struktur, yaitu salam pembuka, pendahuluan, isi, dan penutup. Iya, bagus sekali Ana, pandai menyimpulkan ya. Ditambah lagi ya Ana, ditambah lagi pidato persuasif itu bersifat mengajak, membujuk, dan mempengaruhi. Ya. Nah, karena kita sudah di penghujung, untuk pertemuan berikutnya, kita masih materi yang sama, pidato persuasif, tetapi indikatornya berbeda. Indikatornya itu menyajikan teks pidato persuasif. Jadi nanti untuk minggu depan tugasnya adalah berpidato. Makanya dari sekarang silakan kalian cari referensi-referensi tentang pidato persuasif untuk ditampilkan minggu depan ya. Dari mana saja sumbernya boleh, mau dari internet, mau dari buku, atau dari apa saja ya. Paham untuk tugas berikutnya ya? Paham, Bu. Kalau sudah paham, baiklah karena kita sudah habis waktunya, si Winda sudah ngode-ngode dari tadi ya. Kita habis waktunya, iya. Sekarang kita ucapkan hamdalah bersama-sama dulu. Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.